mengenal nama Allah Al-Latif. Artinya itu yang maha lembut dan halus. Kalimat Al-Latif adalah bentuk kalimat isim fa'il, yaitu satu isyarat bahwa menunjukkan nama itu kepada perbuatan Allah. Maksudnya perbuatan Allah dalam menjadikan segala sesuatu sangat halus dan sangat rapi. Saking banyaknya nikmat Allah yang halus-halus kepada kita tuh, kita tak sadar kalau itu tuh nikmat. Contoh kecil apa? Mata. Mata kok adalah nikmat besar yang kita dapatkan, yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita bisa nengok warna hitam, warna merah, nengok pemandangan, bisa nengok Al-Quran, bisa nengok mana yang indah, mana yang enggak. Nah, kita tak kabar tu nikmat yang besar, sehingga mata kita gunakan untuk basing nak lah. Nengok yang dilarang kita pakai juga, bermaksiat dengan mata juga. Kenapa kita tak sadar itu nikmat? Saking halusnya. Maka terkadang Allah nak nengokkan ikon nikmat yang kamu tak sadari, mulai penglihatan mata kita kok ditarik Allah dikit-dikit. Mula buram mata, kabur, baru sadar. Apalagi kalau sudah Allah tarik galau, tak bisa pergi nengok. Baru kabar dia. Selama kau ternyata ikulah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Halusnya Allah magir. Dalam tubuh kita kok ada sekitar 300-an lebih sendi-sendi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak sadar tak tu. Saking halusnya nikmat Allah ni. Bayangkan kalau tangan kita kok tak tik sendi, jegang terus. Macam kau macam mana? Makan macam kau kan? Berjalan macam kau terus Kenapa? Nikmat kau. Nikmat yang halus kan? Tak sadar gitu. Kapan sadar kalulah sakit, apalah penyakit barulah kabar. Kita kok yang sadar nikmat kasar apa? Ada duit baru gedang, alhamdulillah. Pak duit 10 juta, alhamdulillah, tanah laku. Baru kabar nikmat tu. 10 juta tu dah telap dah mengelokkan mata kita kalau lah buta. Tak cukup dah. Apalagi sempat nafas kita, nikmat nafas tu. Nafas tu setiap semenit 60 detik lah. Berapa kali kita narik nafas tu? Andai kata tarikan nafas tadi, nikmat yang halus tak ada kita gunakan untuk yang baik-baik, tak ada sadar itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tarik, barulah kabar, barulah bernafas pakai tabung oksigen. Baru kabar berapa telah beli, berapa banyak duit kita tadi. Makrifat kita kepada kehalusan perbuatan Allah tergantung pada seringnya kita bertafakkur pada ciptaan Allah. Bertafakkur kau apa? Berfikir. Makin banyak kita bertafakkur atau berfikir pada makhluk ciptaan Allah, makin bertambah makrifat, bertambah kenal kita kepada kehalusan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentu juga kita akan semakin banyak pula mengucap kalimat subhanallah. Kita tengok sesuatu ciptaan Allah, subhanallah. Kita tengok lagi, subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru fi khalqillah. Berfikirlah kamu tentang ciptaan Allah, tentang makhluk Allah. Apa makhluk ku apa? Selain Allah tu makhluk.
manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, kayu, batu, gunung, air. Nah, itu galau-galau adalah ciptaan atau makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jarang berpikir atau jarang tafakkur, maka kita akan lambat, akan susah bahkan kita nak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada sambungan hadis kok. Wala tafakkaru fi zatillah. Janganlah kamu berpikir tentang zat Allah. Allah nyuruh kita berpikir tentang apa yang Dia ciptakan. Jangan berpikir tentang Dia tentang zat Dia. Nah, galak orang tu mayau jadi ngapo mikir makhluk dak tapi mikir Tuhan tu macam mana? Macam mana tubuh Tuhan, Tuhan bertangan apa dak? Macam mana mata Tuhan? Itu dilarang tu, tak boleh. Kan ngapo? Tak bakal bisa kita mikir Malah Allah suruh pikirlah apa yang aku ciptakan. Jangan pikirkan tentang zat aku, kata Allah. Lihatlah gerak-gerik makhluk, kejadiannya, rezekinya, dan berkembang biakannya. Di situ kita akan mengakui kehebatan dan kelembutan juga kehalusan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sabda Nabi Muhammad SAW, tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sanatin. Apa artinya? Berpikir sesaat itu lebih baik daripada beribadah setahun. Berpikir sesaat tentang ciptaan Allah itu lebih baik daripada beribadah setahun. Berpikir yang macam mana? Berpikir yang menambah kekaguman hamba pada keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala serta kehalusan ciptaannya, yaitu dengan memikirkan tentang ciptaannya. Apabila makin kagum pada Allah lewat makhluknya, makin makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makin tak kagum kepada perbuatan atau ciptaan Allah, semakin jauh pula dari Allah Subhanahu wa taala. Kekaguman kita kepada Allah didapat dari memikirkan makhluk ciptaan Allah, bukan memikirkan Allah zatnya tadi. Orang yang sangat makrifat kepada Allah, dia sangat kagum kepada Allah Subhanahu wa taala. Main atau wisata ke Gunung Kerinci misalnya, kita tengok ke Kerinci, gedangnya, subhanallah, alangkah hebatnya ciptaan Allah. Kalau ciptaan hebat, apa lagi yang menciptakan? Ta tengok atau ta dengar ke suara orang, suara manusia yang enak, yang merdu, yang suara. Apakah ketika dia mengaji, apakah ketika dia bersolawat, kagum gitu. Kagumnya bukan dengan orang tu, tapi kagumnya dengan siapa yang menjadikan dia macam tu. Kadang kita cuma mandang sampai batas dia be. Elok nian sianu tu, enak nian suara berarti berpikirnya belum menambah kekaguman. Tak tengok lagi ke budak gagah atau cantik. Ay, subhanallah, elok nian budak. Jangan sebut depan ayah atau mak langsung aku tu siapa dulu, mak ayah. Dah sadar dah. Padahal siapa yang ciptakan budak yang gagah yang elok tadi, yang cantik tadi? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Enaknya dia kayunya, kebun yang berhasil, usaha yang lancar. Jangan tengok orang dia hebatnya dia tidak. Tapi siapa? Adalah yang menjadikan dia. Yang menjadikan dia kayu, menjadikan kebun panen terus, yang menjadikan usaha atau bisnis yang lancar terus, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ke situ terus pandangan kita tuh, sehingga kita dapat menambah kekaguman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya Allah maha halus dan lembut dalam menyampaikan kasih sayangnya kepada makhluknya. Terkadang kita tak merasa bahawa kita kok disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena lembutnya nikmat dan kasih sayang yang sampai kepada kita, sehingga kita tak merasa betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tetapi jangan dikira bahawa setiap nikmat itu adalah rahman.
Karena nikmat belum tentu jadi rahmat. Sabda Rasulullah SAW mengatakan bahwa makin banyak nikmat yang datang kepada engkau tapi tidak diimbangi dengan syukur yang sesuai, maka nikmat itu akan berubah menjadi bala kepada engkau. Macam tadilah kan, kita dibagi nikmat, tapi dibagi nikmat kita kok dan kita imbangi dengan syukur, maka itu akan berubah jadi bala. Dapat duit atau dapat gaji sebulan 1 juta, maka karena syukur kita tadi, kita sedekahlah 10.000 dari 1 juta tadi. Kemudian naik gaji jadi 2 juta, sedekah masih 10.000. Seharusnya berapa? 20.000 lah. 1 juta tadi sedekah 10.000, dapat gaji 2 juta, berarti sedekah 20.000 lah. Kau tak 1 juta tadi lah. Itu tidak ada syukur nama itu. Kenapa? Tidak ada diimbangi, tidak ada sesuai, tidak ada sesuai syukurnya terhadap nikmat itu. Padahal Allah selalu menambah nikmat, tetapi kita tidak menambah syukur. Itulah halusnya perbuatan Allah dalam menyampaikan nikmat kepada kita, sehingga kita tidak sadar dan akhirnya tertipu terhadap halusnya sentuhan nikmat pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita galau orang yang bersyukur. Amin. Bala atau bencana atau musibah itu belum tentu juga azab dari Allah. Barangkali iko adalah rahmat kepada kita, tetapi karena halus kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak mengetahui bahwa di balik bencana atau bala itu adalah rahmat. Nikmat bisa menjadi azab dan bala bisa menjadi rahmat. Janganlah bersedih jika mendapat bala dari Allah, dan jangan terlalu gembira apabila mendapatkan nikmat, karena kita tidak tahu rahasia Allah di balik apa yang ditimpakan Allah terhadap kita. Bahwasanya Allah sangat halus dalam menyampaikan nikmat dan kasih sayangnya kepada manusia. Janganlah kita tertipu dengan kelembutan atau kehalusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat telepon ada proyek di Jakarta misalnya kan, wah semangat kita dengan dapat proyek besar tuh 2 miliar, semangat dari Jambi ni. Tiba pas perjalanan nak ke bandara macet misalnya, ada bela tahap acara pokok macet tak bisa, padahal jadual pesawat tadi kita katakan jam 7 pagi. Sampai ke situ kita ketinggalan pesawat. Mengutuk kalau dengan orang yang macet dia mengutuk, dengan orang pesawat mengutuk. Aku tadi kok ada proyek, kalau aku terlambat dapat aku proyek 2 miliar, tahu tak kamu? Gagal orang dimarah je. Tak berapa lama dapat kabar pesawat tadi rusak, sehingga jatuhlah pesawat tu tadi kan, tak ke sungai, tak ke laut, salah. Baru dia sadar, alhamdulillah, untunglah aku dah ikut tadi. Sempat aku ikut, aku masuklah ke dalam para korban kecelakaan. Tu baru dia kabar. Atau kita ada jemputan mobil untuk pergi ke Baranghanu misalnya. Tiba-tiba pas nak pergi tu hujan lebat, sehingga orang lah berkumpul, kita di belum, karena kita nak pergi hujan lebat lah. Hujan pula, marah pula dia dengan hujan kan. Kalau dia marah dengan hujan, berarti dia marah dengan siapa yang menciptakan hujan. Yang menciptakan hujan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Marah dia. Ketinggalan dia tadi, rombongan lah pergi wisata. Tak lama dapat kabar, rupanya mobil aku tadi masuk ke jurang. Baru dia bersyukur dia. Baru tahu tadi dia ngato dia pun kena azab, kena musibah, kena bala. Orang pergi galau awak tak. Lah tahu, baru dia tahu ternyata ikutlah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenian baru kabar. Nah, kita kalau dapat dari awal tu jangan membangkang, jangan iktirat kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hujan lah, panasnya panas lah.
Kita mengutuk tak ada merubah juga. Malah kita tu berdosa, dosa besar malah, pembangkang dengan Tuhan. Hujan salah, panas salah. Dan sebagian dari makna Al-Latif bahwasanya Allah memperbuat segala sesuatu yang sangat halus yang tidak diketahui cara perbuatannya pada makhluknya. Allah menciptakan janin dalam rahim ibu. Itu makanan janin itu lewat mana? Dia lewat pusat. Ngapa dah lewat mulut? Padahal mulut ada sudah. Tapi lewat pusatnya. Mulut tadi tidak difungsikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang dihisap tu itu najis, mencampur darah. Makanya lewat pusat. Kenapa Allah menciptakan itu? Saking halusnya Allah tadi. Karena mulut tu digunakan untuk berzikir, jangan sampai bercampur dengan najis. Lahir dia baru pusat tadi diambil. Tali pusat tadi. Nah, baru dia apa sudah tu nyusu dengan mai. Lah ada gigi belum? Waktu buat bayi tu baru lahir. Belum ada gigi, ompong galo kan. Itulah hikmahnya tadi. Kehalusan Allah ciptakan macam tu. Sehingga dia bisalah ganti makannya waktu dalam perut tadi lewat tali pusat tadi, pas sudah lahir dia makannya lewat nyusu. Nyusu kan tak perlu pakai gigi. Nah, sempat bayi itu lahir bergigi. Nah, apa lagi kira? Langsung dibagi sambal jengkol sama mak ya kan. Nah, tapi dah tu hikmah. Gigi 2 tahun sudah habis masa menyusui barulah tumbuh gigi. Barulah bisa makan bubur, pisang misalnya kan. Nah, pernah tak mikir latifnya Allah Subhanahu wa taala? Kita masuk biasalah tu. Tak ada pernah kita sampai mikirnya atau ngajinya sampai macam tu ini kan. Belum lagi yang lain-lain. Jika kita sudah beriman dengan nama Al-Latif, maka bagian hamba dengan keimanan kita akan membuahkan akhlak. Karena setiap keimanan membuahkan akhlak, yaitu apa? Ar-rifqu bi'ibadillah. Artinya itu pertama, tarkul unfi bi'ibadillah. Meninggalkan kasar atau keras terhadap hamba Allah. Kalau kita tadi sudah sadar, sudah paham bahwa Allah bernama Al-Latif, atau kita sudah beriman dalam hati kita Allah bernama Al-Latif, yang maha halus, yang maha lembut, maka kita harus dapat buah dari keimanan kita tadi. Pertama adalah tarkul unfi bi'ibadillah, meninggalkan kasar atau keras terhadap hamba Allah. Kenapa? Kasar itu adalah perilaku yang kurang baik. Baik kasar mulut atau perkataan atau kasar kelakuan. Terkadang kasar atau keras itu dibolehkan dan terkadang bisa juga wajib. Dan kasar atau tegas itu boleh kalau letaknya sesudah lembut dulu. Ikut tak mulut kasar, perilaku kasar. Sedangkan Allah Al-Latif. Nah, kita tadi tak. Berarti kalau masih kasar gitu, berarti kita belum beriman dengan nama Allah Al-Latif. Siapa contohnya? Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah tu selama 13 tahun di Mekah tu beliau berperilaku lemah lembut. Nabi itu di Mekah dakwanya 13 tahun. 3 tahun sembunyi-sembunyi. 10 tahun terang-terangan. Selama 13 tahun kok itu berperilaku lemah lembut, tak pernah mengangkat pedang, tak pernah menumpahkan darah. Dan beliau juga selalu mengutamakan lemah lembut kepada para sahabat. Tetapi apabila sudah berulang kali lemah lembut, maka beliau bisa tegas. Di Mekah tu Nabi diludahi, Nabi dilempari kotoran, Nabi dilempar batu, Nabi ditutupi pakai kulit unta. Nah, tak lemah lembut Nabi.
Kita bukan main, contohlah Nabi, ikutilah sunnah Nabi. Tapi anak main tampar weh, bini main gajang weh, ada macam tu. Dah telap ke orang kau ni ninju dinding kan, milih pula tu dinding yang lembut kan. Ninju dinding batu pun dah nak go kan. Yang kedua, tarkul ajalati fil amal, meninggalkan tergesa-gesa pada pekerjaan. Seseorang yang beriman kepada Al-Latif apabila bekerja, bergawe, dalam gawean itu sehari-hari nak tergesa-gesa. Apa bahasa kita tergesa-gesa tu? Gerasak gerusu misalnya. Nak cepat nah beda lah. Misalnya mah gedung ko targetnya sebulan nyudainya. Tapi dia tadi karena proyek kan 15 hari harus sudah. Beda lah hasil sudah itu. Kenapa? Gawe itu tergesa-gesa. Gasak gusuk beda, cepat nian rusak bangunan ni. Bawa pusing lah bocor misalnya. Jadi setiap amal gitu, baik amal dunia atau amal agama, jangan tergesa-gesa. Apa itu? Apalagi nulis, apa mandi, bo sudah kan. Tergesa dong. Juga pada usaha dan lain-lain. Nah, Allah tu telah ngajari pada kita. Allah tu bisa jadikan anak tu langsung jadi. Tapi tidak, Allah ngajari kita pakai proses. Bayi itu 9 bulan dulu dalam perut. Ada 9 bulan 10 hari ya. Lama proses. Bisa sebenarnya Allah nak ciptakan langsung lah. Nah, tapi dia mengajarkan kepada kita. Al-Latif tadi, lembut halusnya tadi. Cara Allah ngajarkan kita tu halusnya. Berarti segala itu nak berproses. Dan nak buat masjid langsung jadilah, buat pesantren langsung jadilah. Ada prosesnya. Kau dulu, apa lagi. Sama lagi Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isi itu sitati ayam, 6 masa atau 6 hari. Ada proses juga. Nah, ngapa Tuhan menjadikan yang macam tu? Tak bisa sekaligus. Allah bisa, tapi dia ngajarkan kepada kita supaya jangan bergawe itu tergesa-gesa. Yang ketiga, tarkut ta'siri ala ibadillah, meninggalkan mempersulit atas hamba Allah. Rasulullah pernah mengingatkan bahawa jika engkau pedagang, jadilah pedagang yang mudah. Jika engkau jadi pembeli, jadilah pembeli yang mudah. Orang yang beriman kepada Al-Latif tidak mempersulit dalam berdagang dan membeli. Arti tidak ada bertele-tele atau dalam urusan-urusan lain yang berhubungan dengan kepentingan kaum muslimin. Ia selalu mempermudah urusan. Kita tak, kalau bisa sulit ngapa nak dimudahi. Nah, yang jual beli kau tadi juga setengah jam nawar-nawar tu. Berapa selalu kamu? 30, 20 beda. Dah dapat 25 beda. Dah bisa, kuranglah lagi, tambahlah lagi. Pas nak balik, ayo ambil kan. Siapa dah dari tadi? Mempersulit kan, yang beli sulit, yang jual pun sulit, batele-tele namanya. Nah, itu kalau orang Al-Latif dan tak ada. Ya, sudahlah. Sudah. Yang keempat, tarkut ta'yiri ala ibadillah, meninggalkan mencela atas hamba Allah. Rasulullah tak mau mencela atas makanan yang dihidangkan kepada beliau, yang dibikinkan oleh istri beliau. Kalau beliau senang, beliau makan, dan jika tak senang, beliau makan sedikit dan beliau tinggalkan. Tak ada mencaci makanan, apalagi kepada yang membikinkan, karena beliau beriman dengan nama Allah Al-Latif. Tak boleh juga kita mencela orang. Woi, pemabuk misalnya, tak ada boleh tu. Walaupun sekampung kau tahulah dia tu pemabuk. Woi, pezina, tak ada boleh. Bagi orang yang beriman dengan nama Al-Latif. Woi, penjudi misalnya kan, tak boleh. Jangankan itu, mencela makanan dia kita tidak dilarang. Macam cerita Nabi tadi. Ada makanan tu enak di beliau, dimakan tak ada kurang enak, dimakan yang sedikit, satu tinggalnya. Yang hebat tu kita. Macam mana? Tak ada enak makanan kau, tapi habis. Pedas ya misalnya orang ngomong, tapi habis, nambah pula.
Tu orang kita tu. Sudah dia celah tapi nambu. Seharusnya kalau kita dah suka ya sudah. Yang mencela makanan sudah termasuk perilaku kasar, dak dorikun, sehingga Rasulullah dak mau melakukannya. Rasulullah bersabda, "Idza ahabballahu ahla baitin adkhalahu rifqa." Apabila Allah mencintai penghuni rumah, Allah akan masukkan kepada mereka tu rifqun atau kasih sayang. Allah kalau cinta dengan penghuni rumah, di rumah tu dimasukkannya kasih sayang, rifqun. Walaupun datik beras, datik lauk, apa lagi tipi kan. Tapi dalam tu kasih sayang dia. Marilah kita kok gali cemano supaya dapat cinta Allah tadi untuk rumah ini. Kau tak segan ke rumah, segan nak balik ngap lu, kalau balik pasti babala. Misal ada juga macam tu. Padahal kita tu pengen baiti jannati, rumahku surgaku, malah nak balik betul enak ni kalau dua ada enak asal we. Tapi kalau di rumah enak, kau tak terbalik. Di rumah tu tak ada enak. Kenapa? Karena dalamnya kasar. Dadu al-latif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufik dan hidayah, berikan pemahaman, berikan cahaya tauhid dalam hati kita. Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah sucikan hati kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Itulah buah keimanan seorang hamba kepada asma Allah Al-Latif. Dia akan menjadi orang yang rifqun atau yang kasih sayang bagi dirinya dan orang-orang yang di sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab.